Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wasrorum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita mengaji kitab Al-Hikam. Ini sebenarnya lebih sebagai ketika dunia tasawuf, ya, dunia tasawuf itu muaranya adalah adab, maka puncak adab ini yang akan yang seharusnya kita wujudkan bentuk-bentuk adab kita itu. Nah, di antara elemen adab yang penting itu adalah disebutkan di sini, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi siyamal 'arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun ma kana wird. Nah, ini apabila Anda melihat seorang hamba, ini ada hamba Allah yang aqamahullah ta'ala biwujudil aurat, yang diposisikan oleh Allah untuk terus-menerus menjalani aurat, wirid. Wirid di sini maksudnya adalah ibadah-ibadah. Jadi ini bedanya wirid dengan zikir. Kalau wirid itu adalah seluruh ibadah apa saja, tetapi yang dijalankan dengan rutin, ya, rutin terus, mungkin jumlahnya juga tertentu, suasananya, suasana waktunya, tempatnya, itu namanya aurat atau wirid. Nah, kalau zikir adalah apapun yang membangkitkan kesadaran kita kepada Allah itu disebut zikir. Termasuk belajar, baca Quran, sholat, atau bacaan-bacaan wirid tertentu itu disebut zikir semua. Nah, ini karena semuanya dalam rangka membuka pintu-pintu ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikrullah. Nah, ini ceritanya ada orang begitu lama ibadahnya tekun ini dan seterusnya. Wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad, dan terus-menerus demikian sementara anugerah-anugerah Allah yang madatnya itu jamaknya imdad, dia kok nggak dibuka-buka hatinya, dia kok belum ma'rifat misalnya, jangan kau hina orang itu, jangan kau hina. Ini orang ibadah bertahun-tahun kok nggak ada istimewanya ya, jangan kau hina, jangan kau rendahkan orang seperti itu. Fala tastahqirunna ma manahahu maulah li'annaka lam tara 'alaihi siyamal 'arifin. Karena jangan merendahkan hal-hal yang memang disiapkan sedemikian rupa oleh Allah pada orang itu, karena Anda belum tahu bagaimana nuansa yang ada di dalam diri para arifun. Ya, tanda-tanda keluhurannya apa, begitu juga Anda juga tidak melihat bagaimana mahkota para pecinta itu.
Ya, mutiara para pecinta itu seperti apa? Falaula waridun makana wirdun. Ya, ini kata kunci antara lain. Kalau bukan karena anugerah Allah, seseorang itu tidak melakukan wirid, tidak melakukan kebajikan yang terus-menerus. Makanya jangan engkau remehkan. Ya, ini adab terhadap sesama. Ya. Jadi maksudnya itu begini. Allah itu menciptakan para hambanya. Ada yang li khidmatih, untuk posisinya seperti orang berbakti, berkhidmah, berjuang, ahli ibadah, ulama, cari ilmu, mengajar. Itu namanya li khidmah. Ya. Ada juga yang diposisikan oleh Allah lima habbatih, untuk mencintai Allah. Mungkin ada orang yang wiridnya ya biasa saja dia. Ilmunya mungkin biasa, tapi kedahsyatan cintanya luar biasa kepada Allah. Nah, Anda jangan coba-coba membuat, itu apa sih? Beda dong dengan yang ini. Soalnya ini orangnya jadzab, gitu misalnya ya. Oh, kamu kan itu orang biasa-biasa aja. 30 tahun beribadah cuman begitu-begitu aja. Jangan. Maka dilanjutkan, qaumun aqamahumul haq li khidmati. Ada yang memang oleh Allah, kaum itu, manusia, hamba-hamba Allah itu untuk khidmah. Maka jangan menghina profesi seseorang. Misalnya, dia kan pejabat, ibadahnya apa sih dia? Loh, kalau seorang pejabat menegakkan keadilan demi rakyat dan seterusnya, dia makomnya sangat tinggi di hadapan Allah. Dan Anda tidak tahu itu. Dia cuma tukang kebun misalnya. Jangan dikira. Allah memang itu anugerah dari Allah. Yang tersembunyi di balik tukang kebun kita tidak tahu. Maka Allah menyebutkan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya, ya, wa qaumun ikhtassahum bimahabbati, baik kaum yang diistimewakan dengan mencintai Allah luar biasa. Masing-masing adalah anugerah dari Allah. Bukan kehebatan orang itu, juga bukan ketekunan orang yang berbakti itu, juga bukan. Semua akibat atau anugerah Allah. Kalau tidak ada anugerah Allah, orang tidak pernah berbakti, tidak pernah berbuat kebajikan, tidak pernah, termasuk tidak pernah mencintai Allah. Ya, itu wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan anugerah pemberian Allah itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi oleh Allah, ya, yang penting kita ini ridho itu. Anda diposisikan oleh Allah, saya ini belajar misalnya, ya, belajar agama bertahun-tahun kok nggak sealim temanku yang baru belajar setahun belaka. Jangan protes Anda kepada Allah. Ya. Keistiqomahan Anda dinilai Allah lebih agung barangkali dibanding kawan Anda yang sebentar saja sudah alim. Rupanya dia tidak istiqomah. Diposisikan oleh Allah hanya di wilayah ilmu misalnya. Nah, disinilah luar biasanya ini Ibnu Athaillah membangun satu interaksi sosial melalui pendekatan spiritual. Interaksi sosial melalui pendekatan spiritual.
Karena apa? Kalau sudah begini, menjadi universal dan kepentingannya menjadi sama. Sama-sama mendapatkan limpahan anugerah Allah dalam rangka menuju kepada Allah. Berbeda kalau tidak ada basis spiritual yang membreakdown interaksi sosial. Isinya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan, nafsu, emosi. Malah bukan berinteraksi tapi malah konflik yang terjadi. Nah, jadi ini adalah manifestasi dari sifat jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada hambanya yang meraih manifestasi hidupnya dari jalaliyah. Jalaliyahnya Allah itu kemahabesaran dan kemahaagungan. Itu kalau mengekspresi pantulannya adalah khidmahnya para hamba. Hambanya takut, tekun, istiqomah, mujahadah. Oh ya Allah, astagfirullah. Dia nggak memperdulikan. Saya ini nanti akan diberi keistimewaan, dibukakan mukasyafah misalnya. Malah nggak mikir begitu. Ya. Ada lagi yang wong ini tajallimu Allah, tajalli jalaliyahmu. Ada lagi tajalli jamaliyahnya. Allah membukakan ya, tampilan kemahaindahannya yang membuat rasa cinta bangkit luar biasa. Nah, bagaimana mengkompromikan cara pandang ini supaya kita tidak saling menganggap, kamu apa sih? Kamu kan, bahkan para sufi pun juga diperingatkan. Jangan sampai meremehkan sesama orang beriman. Kamu kan belum sufi misalnya. Loh, orang merasa sufi itu justru sama sekali bukan sufi malahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita ini dimasukkan, diarahkan, digiring kepada sesuatu yang sangat urgent, yaitu husnul adab. Adab yang bagus. Bukan wujudut tolab. Bukan Anda meraih prestasi. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Oh, prestasinya dia mendapatkan makom tinggi, mendapatkan posisi luar biasa, mendapatkan dibuka hatinya, mukasyafahnya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Semuanya yang dinilai oleh Allah adalah adab. Maka di hikmah kedua dulu, Ibnu Athaillah di depan ini disebutkan bab mengenai, setelah bab mengenai i'timad, iradatu tajrid. Nah, contohnya iradatu tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid misalnya, ini sama dengan keinginanmu untuk istimewa, hebat. Saya kepengen kayak wali-wali itu, katanya begitu. Kenapa? Luar biasa dia. Keinginanmu seperti itu, padahal Allah memposisikan, memakomkan Anda di makom asbab. Makom wajar, makom biasa, makom ya, biasa. Ketika orang berhasrat, kepengen mendapatkan makom yang hebat, itu minasyahwatil khafiyah, itu nafsu tersembunyi. Ya. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'aqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Orang sudah ada di makom tajrid,
tajrid ma'allah. Ya. Orang yang hanya Allah aja, hatinya penuh dengan cinta tadi, mahabbah tadi. Dia kepengen kayaknya kalau aku bekerja terlibat dengan urusan-urusan duniawi ini, apa yang fasilitas ini enak nih. Itu berarti inhitatun anil himmatil aliyah. Dia mengalami degradasi. Degradasi dari cita-cita yang begitu luhur, yaitu Allah itu sendiri. Nah, jadi maka kuncinya adalah ridho, syukur, sabar, tawakal terhadap apapun situasi, posisi, makom, derajat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Justru itu loh yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini yang saya sebut sebagai puncak adabnya itu justru di situ. Jadi dengan begitu manusia ini hidupnya menjadi wajar. Kewajaran-kewajaran inilah bentuk kejujuran hati kita. Manusia mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan karena dia terhimpit oleh ketidakwajaran yang dia bangun sendiri. Nah itu biasa-biasa saja sebenarnya kan. Jangan sampai manusia misalnya baru mau berjalan ke satu tempat yang di situ banyak orang. Wah, nanti apa kata orang ya tentang saya. Menjadi tidak wajar kita. Para sufi tidak menghiraukan itu semua. Yang penting Allah mengiyakan hatiku. Bukan diiyakan oleh makhluk. Tapi yang penting Allah, iya, aku setuju, kata Allah begitu. Hatimu disetujui oleh Allah, direstui oleh Allah. Itu. Bukan disetujui dan diiyakan oleh makhluk. Karena kalau inginnya diiyakan oleh makhluk, pasti ada nafsu di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, nanti jadinya yaitu tadi minasyahwatil khafiyah, banyak menyembunyikan nafsu-nafsu. Jadi nah, dari situlah orang tidak lagi berpetualang nanti. Jangan sampai kita ini jadi petualang spiritual. Sana jadi petualang spiritual. Karena apa? Ada satu image yang tertanam, terblokir di sini. Wah, aku harus bisa begini, aku harus bisa begitu, aku harus. Bukan itu tujuan pencarian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan untuk diamalkan supaya amalnya benar-benar lillahi ta'ala. Nah, proses lillahi ta'ala ini harus ada ridhonya, syukurnya, sabarnya, tawakalnya, mahabbahnya, cintanya. Tanpa begitu lillahi ta'ala Anda nanti bisa palsu, bisa lip service saja, dan itu tidak ditengok oleh Allah. Mana lillahi ta'alamu? Ya, mana lillahi ta'alamu? Untukmu Allah. Namanya untuk Allah ya dengan segala kebajikan yang ada ini kita totalitikan. Ini loh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian saudara sekalian kajian singkat Al-Hikam ini. Semoga Allah terus menerus melimpahkan fadl dan rahmatnya kepada kita, dan dengan fadl dan rahmat itulah sesungguhnya kita menjadi patuh. Ya, sekali lagi ini adab, ya, adab hati kita ketika kita beribadah itu harus bersyukur betul karena didahului fadl rahmatnya Allah.
dalam dua tanda kutip, pahalanya sudah diberikan dulu kepada kita sebelum kita berbuat. Maka menjadi ringan semua, ringan. Gitu. Demikian wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.